Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan dan mengajak kita semua untuk bertahmid, bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan curah nikmatnya pada kita semuanya, nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan sore kali ini di hari-hari di mana kita sedang berjihad hawa nafsu, menahan diri dari makan minum dan berbagai macam hal yang bisa mengurangi pahala puasa, kita bisa berkumpul jauh, meluangkan waktu kita, meluangkan isi BBM kendaraan kita, meluangkan kenikmatan kumpul dengan keluarga untuk bisa hadir dalam acara Haflatul Imtihan dan buka puasa bersama 500 para santri Pejong Al-Quran se-Jember. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita, baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan menghidupkan sunnahnya. Yang kami hormati dari perwakilan Unmu Jember, yang kami hormati para pimpinan lembaga mitra yang kami undang untuk hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati para bapak ibu wali santri, para pengajar, serta para undangan dari para muhsinin yang telah hadir. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan jenengan semuanya untuk hadir pada acara kali ini. Alhamdulillah, tahun ini Gerak Quran masuki tahun yang kelima semenjak kami mendapatkan legalitas tahun 2019, dan alhamdulillah inilah hasil dari sekian rupiah, sekian detik waktu dari kontribusi jenengan semuanya. Para santri, program, semuanya adalah milik jenengan semuanya, yang semoga kelak menjadi jariah, semoga kelak menjadi pemberat amal soleh kita semuanya. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, sedikit perlu kami sampaikan, selama 5 tahun ini tercatat alhamdulillah sekitar santri ya, yang menerima kontribusi yang diamanakan ke kami, yang putri itu sekitar 67. Itu terhitung dari yang aktif maupun yang tidak. Adapun yang putra sekitar 70-an. Okay. Persisnya saya lupa karena kemarin ada tambahan kembali. Jadi kurang lebih hampir 130 lebih, okay, selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah semuanya tak lepas dari peran jenengan semuanya, kontribusi jenengan semuanya, termasuk para musinin yang telah berkontribusi, yang Allah gerakkan hati jenengan semua untuk mengambil dan mengisi ruang-ruang kebaikan ini. Kami sampaikan pula banyak terima kasih pada semua pihak, para santri yang telah mendukung kegiatan kali ini. Adapun kali ini adalah haflah yang ketiga, yang pada kesempatan kali ini para pengelola mengamanahkan kepada kami untuk kita gabung program haflah sekaligus buka puasa bersama. Jadi biar lebih efisien dan efektif. Dan kali ini alhamdulillah semua kegiatan dikelola, dipanitia oleh para santri sendiri yang mereka tinggal di asrama. Alhamdulillah kami 3 tahun ini sudah berikhtiar untuk mengelola asrama, sehingga para santri lebih bisa fokus untuk belajar, menghafal dan mempelajari berbagai ilmu agama. Semoga kelak menjadi hujah kita, bahwasanya putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang bisa menjadi hujah kita, bisa menguatkan perang kita. Dan alhamdulillah sekian kali kami perlu ucapkan, kan hanya kata itu yang paling pantas mengucapkan pada semua pihak yang telah berjibaku mulai beberapa hari ini. Di hari-hari kritis yang hari Jumat itu, Masya Allah, betapa dahsyatnya kami sendiri perlu menyampaikan ini. Ya, ketika kami berikhtiar memberikan kado terbaik kepada para santri pejuang Al-Quran berupa mushaf sekitar 500. Hari Jumat itu pagi baru kami bisa berikhtiar 200 mushaf. Ya, gemeter Pak Bu, ya. Kurang 300. Ya. Tapi selama sekian kali program ini bukan yang pertama, karena
kami berkomitmen ini bukan program pribadi kami. Insya Allah selama ini program dari Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Dan alhamdulillah sore langsung kami dihubungi dari penerbit, sudah tercover semua sejumlah 500 dan dalam proses kirim ke Jember. Kami sampaikan banyak terima kasih. Ya sekali lagi alhamdulillah semuanya tidak lepas dari bagaimana Allah menolong kita dengan menggerakkan para hamba-hambanya. Kurang lebih demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili segenap manajemen, pengurus, mengaturkan banyak terima kasih. Dan di awal kami sampaikan manakala ada sesuatu yang kurang berkenan dari kerja panitia muda ini mohon dimaafkan. Karena panitia ini anak-anak jenengan semua yang masih paling besar usia baru lulus SMA. Mereka belajar untuk mengelola sebuah acara. Bahkan ketika mulai 2 hari ini sampai rela tidur larut Pak Bu untuk menyiapkan bingkisan dan memastikan tidak ada satu hak dari peserta yang terkurangi. Sebagai penutup kami sampaikan mohon maaf manakala nanti sampai akhir acara ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari sikap, perbuatan atau lisan ataupun suguhan yang disajikan yang disiapkan oleh panitia, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan donatur yang mana pada sore hari ini akan diwakili oleh Bapak Antosa dari GIB. Kepada beliau falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini berkumpul bersama santri-santri pejuang Quran dan alhamdulillah Paskas Jember atau bisa disebut pasukan amal soleh Jember yang mempunyai gerakan infak beras Jember untuk adik-adik santri penghafal Quran di seluruh kota Jember. Dan alhamdulillah kami masih bisa memberikan sedikit infak beras di tiap-tiap pondok di seluruh kota Jember. Alhamdulillah kami tahun ini baru tahun keempat dan semoga kita bisa istiqomah sampai seterusnya bisa mensupport beras-beras terbaik untuk pondok-pondok di seluruh kota Jember. Dan terima kasih atas undangannya dari Gria Quran, Ustadz Budi khususnya, dan semoga kegiatan ini mendapat ridho Allah SWT dan bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW dan bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan ikrar penuntut ilmu dan pembacaan mutun yang nanti akan dilanjutkan dengan persembahan oleh para santri Gria Quran Al-Hafidh Jember kepada para santri yang bertugas. Kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ista'iddu
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar para penuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadail. Al-Fadail. Keutamaan. Fadlu talabil ilmi. Fadlu talabil ilmi. Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu salallahu lahu tariqan ilal jannah. tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. jalan-jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan bi khairan yufaqihu fid din. yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Muttafaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, kebaikan oleh Allah, maka ia akan dijadikan maka dia akan dijanjikan paham agamanya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan idza matal insan inqata'a anhu amaluhu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min salasah, illa min sadaqatin jariyatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. aw waladin salihin
Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. kecuali 3 perkara: Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Su akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Aku bahagia. Ya, aku sangat bahagia. Karena dari sini, di tempat ini, aku bisa melihat senyuman yang teduh dan sejuk. Senyuman itu adalah senyuman ibuku, senyuman ayahku, dan senyuman para guruku. Ayah, ibu, aku tahu, aku tak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, membalas cinta dan kasih sayangmu. Ibu, engkau yang mengandungku selama 9 bulan. Engkau yang mempertaruhkan hidup dan mati saat melahirkanku. Engkau yang merawatku dengan semangat dan kasih sayang. Ayah juga yang mengajariku arti hidup ini. Ayah yang memaras keringat tanpa henti. Berangkat pagi baru pulang sore hari. Pastikan hanya yang halal lah yang pantas masuk ke perut kami. Ayah, ibu, saat ini aku mulai menyadari betapa lelah dan susah engkau merawatku. Engkau rela tidak tidur agar aku bisa tertidur. Engkau rela duduk sepanjang malam agar aku nyaman di pangkuanmu. Engkau juga orang pertama kali yang meneteskan air mata saat sakitku menimpa. Ayah, ibu, samar-samar aku teringat pesanmu dulu. Nak, yang pinter ya, agar kamu bisa mendoakan ibu dan ayah, agar ayah dan ibu bisa mendapat siraman surga. Dari tilawahmu, dari hafalanmu dan baiknya akhlakmu. Aku ingat benar pesanmu itu. Kini aku di pentas yang megah ini menekap pesanmu di antara harapan dan perjuangan. Aku tahu ibu, aku tahu ayah, ini tidak sebanding dengan luka yang sering aku gores dalam hatimu. Ini tidak sebanding dengan lelah yang engkau rasakan karena aku. Ini hanya setetes air dari lautan kasih sayang yang engkau curahkan dalam hidupku. Ya Allah, sayangi ibuku, sayangi ayahku, seperti mereka menyayangiku, berpadu haru.
Teruntuk guruku yang mulia, terima kasihku yang tiada hingga untukmu. Untuk keikhlasanmu mengajariku, untuk kesabaranmu menghadapi kenakalanku, untuk lelahmu membimbingku, untuk doa-doamu yang kau panjatkan untuk kesolehanku. Aku yakin tanpamu aku tak mungkin bisa menggapai asa ayah dan ibuku. Tanpamu aku tak mungkin bisa mengeja. Tanpamu aku tak mungkin bisa membaca dan berdoa. Tak mungkin aku bisa seperti ini. Terima kasih guru-guruku. Ya Allah, muliakanlah mereka. Muliakanlah ayahku. Muliakanlah ibuku. Dan muliakan juga guru-guruku. Kumpulkan kami bersama lagi di surgamu. Cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doaku selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, para undangan yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Syukur Alhamdulillah, sekali lagi syukur Alhamdulillah, kita semua dipertemukan oleh Allah pada hari ini, pada sore ataupun petang menjelang maghrib pada hari ini, di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, di dalam rangka menghadiri undangan dari Ketua Yayasan Gria Quran Al-Hafidh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kami ralat, kami bukan wakil rektor dan kami di sini sambutan mewakili perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Jember yang diminta oleh Ustadz Budi untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Para undangan, Ustadz, Ustadzah yang dimuliakan Allah, mewakili Universitas Muhammadiyah Jember, pertama kami menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh di aula ataupun gedung Ahmad Zainuri ini untuk kegiatan pada sore hari ini. Kami menyambut baik kerjasama ataupun kehadiran Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian untuk memanfaatkan tempat ini. Tentu tidak bosan dan tidak hentinya, mari tempat ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di dalam rangka untuk mensiarkan Quran. Kami mohon maaf, barangkali ada beberapa hal yang kurang berkenan selaku penyedia lahan atau selaku penyedia gedung atau tempat ini. Ada beberapa yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada anak-anakku sekalian,
kepada para santri dan kepada para undangan, mari sekali lagi kegiatan pada sore hari ini kita niatkan di dalam rangka untuk mencintai Al-Quran dan untuk mensiarkan Al-Quran. Selain mencintai dan mensiarkan Quran, maka niatkan anak-anakku sekalian, para santri, bahwa kegiatan hari ini dan kegiatan-kegiatan di dalam rangka untuk mencintai Quran, maka niatkan bahwa kegiatan ini di dalam rangka untuk menambah bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk hidup dan kehidupan nanti. Karena bekal yang paling utama di dalam rangka untuk hidup dan kehidupan di akhir kelak nanti tidak lain dan tidak bukan adalah bekal yang bersumber, yang berasal dari apa yang kita pelajari, apa yang kita pedomani, apa yang kita dapati dari Al-Quran. Sekali lagi niatkan adik-adik, anak-anakku sekalian untuk menghafal Quran sekaligus mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan isi Quran semata-mata adalah di dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekian apa yang kami sampaikan. Selamat kepada Yayasan Gria Quran Al-Hafidz yang telah sukses menyelenggarakan acara ini dan telah mengundang ratusan para santri untuk berbuka puasa di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon kepada nama-nama santri yang kami bacakan agar maju ke depan. Yang pertama, Ahmad Nasrullah dengan total hafalan 5 juz, yaitu juz 30, 29, 28, 27 dan 26. Yang kedua, Yanuar Bagus Trianto dengan total hafalan 4 juz, juz 30, 29, 1 dan 2. Selanjutnya Ananda Muhammad Fajar Sodik dengan total hafalan 5 juz, yaitu juz 30, 29, 1, 2 dan 3. Selanjutnya Ananda Muhammad Maulana Ilyas dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Adib Saka Ilham Muharram dengan total hafalan 3 juz, juz 30, 29 dan 28. Selanjutnya Ananda Gatan Fahmi Saktiansyah dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Khairul Ibi dengan total hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Randi Al-Lucio dengan total hafalan 3 juz, juz 30, 29 dan juz 1. Selanjutnya Ananda Ahmadan Reza Mirza dengan total hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Zaki Abasi Azka dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29.
Selanjutnya Ananda Al-Hamzah Zamzam Rafasha dengan total hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Fakhri Zafran Khairi dengan perolehan hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Muhammad Fahmi Sultan S dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Muhammad Habibi Komaruddin dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Dan yang terakhir Ananda Lukman Naufal Rafif dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Baik, untuk para peserta silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, selanjutnya daftar santriwati yang sudah tasmi dimohon kepada Ustazah Dewi untuk berkenan memberikan ijazah kepada para santriwati. Santriwati yang pertama Ananda Halimatul Mardiyah dengan total hafalan 5 juz, juz 30, 29, 28, 27 dan 26. Yang kedua Ananda Izzatul Mardiyah dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Husnaniyah dengan total hafalan 3 juz, juz 30, 29 dan juz 1. Selanjutnya Ananda Safira Aulia Putri dengan total hafalan 4 juz, juz 30, 29, 1 dan 2. Selanjutnya Ananda Natasha Oktarista dengan perolehan hafalan 6 juz, juz 30, 29, 1, 2 dan juz 4. Selanjutnya Ananda Elektra Verpesia Laurent dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Nasifa Fidelia Adiputri dengan total hafalan 4 juz, juz 30, 29, juz 1 dan juz 2. Selanjutnya Ananda Alia Rizky Oktarianti dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Primaloka Ratu Jingga dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Nabila Naura Haji dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan 29. Selanjutnya Ananda Najwa Hadi dengan total hafalan 4 juz, juz 30, 29, juz 1 dan juz 2. Selanjutnya Ananda Azizatun Nadia dengan total hafalan 5 juz, juz 30, 29, 1, 2 dan 3. Selanjutnya Ananda Ulfariyatul Hasanah dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 1. Selanjutnya Ananda Ainan Nadhirin dengan total hafalan 3 juz, juz 30, 29 dan 1. Selanjutnya Ananda Zakia Fatimah Azzalea dengan total hafalan 2 juz, juz 30 dan juz 29. Selanjutnya Ananda Milda Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya Ananda Anissa Nur Hafidhah. Dan yang terakhir Ananda Primaloka Ratu Jingga untuk berkenan maju ke depan untuk penyerahan sertifikat hafalan.
Hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama menyimak tausiah wa mau'izah al-hasanah spesial Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sobri Fauzan MPD. Sekilas profil dari beliau. Beliau ada ASN di Kemenak Kabupaten Jember dan pengawas Madrasah Ibtidaiyah. Beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung. Beliau juga Dewan Pembina Takmir Masjid Darul Mustafa dan Masjid Jami' Balung. Baik kepada Al-Ustadz Sobri Fauzan MPD, falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikut Ustadz Abdul Somad, kalau tidak dijawab itu beliau mengeluarkan pantun. Pantunnya tuh gini: terbang tinggi burung malam, tapi lebih tinggi burung elang. Bagi siapa saja yang tidak mengucapkan salam, tak doakan moga-moga sandalnya hilang. Jawab ndak lagi? Jawab nomor mboten? Ayo, ngenteni sandalnya hilang sing kate jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketara lek sandale sik durung lunas ya gitu, Bang. Kalau belum lunas khawatir hilang, tadi jawab semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Jember. Tidak tahu diwakili Bapak Dekan mungkin. Terus jajaran Yayasan Gria Quran Al-Hafidh, juga beberapa lembaga yang tadi disampaikan bergabung dengan Yayasan Gria Quran Al-Hafidh, serta yang saya apresiasi luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang luar biasa. Saya cerita begini Bapak Ibu, tadi disampaikan sedikit kurikulum vitae saya itu memang berkecimpung di dunia pendidikan. Dari kecil MI, MTS, aliyah, pondok pesantren, D2 agama, S1 agama, S2 agama, guru, kepala madrasah, sampai ke pengawas. Itu tidak gampang mencetak kader-kader yang hafidh Quran ini. Tidak gampang. Saya kalau bilang boleh sumpah, tidak gampang. Ya nyuwun sewu sedikit tahadusum bin nikmah Bapak Ibu. Adik-adik, sebentar gantian. Adik-adik gantian dulu, bukannya masih lama, nunggu sebentar saja. Saya itu lama Bu, berkecimpung di dunia pendidikan, tidak gampang. Tadi disebutkan ada yang 5 juz, 4 juz, 2 juz, tidak gampang. Sekedar tahadusum bin nikmah, nyuwun sewu mungkin nanti bisa ditiru. Atau kalau sebenarnya saya kalau bawa apa-apa tak kasihkan kepada mereka hari ini. Biar nanti janji Ustadz Budi bisa calling-callingan dengan saya, nanti ada apresiasi khusus bagi mereka. Saya itu kalau secara formal Bu, Bapak, pernah mengeluarkan kocek pribadi itu sejumlah 1 juta rupiah waktu itu. Masih tahun 2001. Itu saking kepinginnya anak-anak didik yang formal di madrasah ibtidaiyah itu bisa menghafalkan Al-Quran. Saya sampaikan kepada mereka, lek sampean jangankan 30 juz 30 tak kasih uang. Kenapa?
tidak mudah mencetak mereka menjadi insan-insan yang hafidh Al-Quran. Bapak Ibu, jadi saya bangga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya banggakan juga anak-anak, adik-adik, soleh, solehah tidak. Kalau soleh, solehah, diem dulu. Ayo. Biasa. Yang saya banggakan juga adik-adik yang soleh solehah, baik yang hafal, hafid dan hafidh Al-Quran, yang amat saya banggakan. Pertama, puji syukur alhamdulillah hari ini atas ridha Allah, saya jauh-jauh dari Balung bisa hadir ke tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sama-sama menyaksikan anak didik kita, mereka yang luar biasa mampu menghafalkan Al-Quran walaupun sampai hari ini belum 30 juz. Maka sekali lagi kita apresiasi luar biasa bagi mereka. Yang kedua, salawat salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang juga menyampaikan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka kita ikut apa yang beliau ajarkan dengan harapan nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak banyak memang tak lagi sudah buka puasa, sudah pada nunggu, tidak banyak. Saya hanya ya sedikit banyak melihat proses hifdzul Quran dari perspektif pendidikan. Karena tadi sudah terlanjur diperkenalkan, ya sudah, saya melihat itu saja. Bapak Ibu, ada sebuah grafik yang cukup menarik ketika kita melihat anak-anak dilihat dari perspektif bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Lembaga-lembaga pendidikan formal hari ini begitu intens, bahkan menjadikan ekstrakurikuler mereka itu salah satunya adalah hifdzul Quran, tahfidzul Quran. Maka ketika Quran itu dijadikan pedoman hidup yang memang sudah jadikan pedoman hidup, tetapi menghayati dalam kehidupan mereka, saya yakin mereka akan menjadi generasi yang luar biasa. Saya yakin mereka yang hafal hari ini, anak-anak hari ini tidak sesusah kita hari ini yang sudah tua. Saya dulu hafal juz 30 susahnya minta ampun. Karena tidak ada media, tidak ada mada. Hari ini menghafalkan juz 30 An-Naba, kemarin hafal, sekarang tidak hafal. Kemarin sulit, sekarang lebih sulit. At-ta'allumu fis-sigori kan naksi alal hajari. Wa ta'allumu fil kibari kan naksi alal ma'i. Boleh semangat kita. Semangat menghafalkan Quran. Hari ini hafal, besok hilang. Kenapa? Yaitu tadi kalau belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Tetapi mereka-mereka yang kecil-kecil itu, generasi-generasi kita itu, at-ta'allumu fis-sigori kan naksi alal hajari. Wah, ini perlu, Pak. Perlu. Sampai apa? Jadikan mereka nanti memberikan mahkota kepada kita karena berkat didikan para ustadznya dalam menghafalkan Al-Quran. Maka sekali lagi saya orang yang mungkin berkecimpung dalam dunia pendidikan betul-betul bangga atas apresiasi, atas prestasi yang anak-anak hasilkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya jadi ngeblank ini. Ketika melihat tadi luar biasa itu jadi ngeblank. Karena tidak pernah sesukses ini, Pak. Saya beberapa tahun mulai dari 94 sudah ngajar, belum pernah menyaksikan kecuali di TV. Kalau di TV binaannya Salih, itu sukses. Tapi secara nyata di depan mata belum pernah menyaksikan mereka. Suatu saat mungkin lebih baik kalau mereka kita tampilkan, waktunya lebih panjang lagi, mereka menghafal Quran, bahkan kita tes hafalan mereka sehingga hati kita menjadi lebih terenyuh lagi, lebih mendalam lagi dalam menghayati Al-Quran. Yang terpenting lagi Bapak Ibu, kebetulan
Ini curhat, sedikit curhat ya. Ini materi saya sudah di luar apa yang saya siapkan. Kebetulan saya itu juga guru ngaji, Bu. Bapak guru ngaji, mbah guru ngaji, bapak guru ngaji. Sampai di akhir saya juga guru ngaji. Juga tidak kami dapatkan generasi seperti ini, Bu. Hari ini begitu sulitnya mencetak kader-kader hafal Quran. Kenapa? Banyak pengaruh yang mempengaruhi hidup mereka. Luar biasa, Bu. Sudah kita kasih mereka media untuk menghafal Al-Quran, mereka susahnya minta ampun. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mereka yang mampu menghafalkan Al-Quran. Kita harapkan mereka nanti 30 juz. Sehingga mampu menyematkan mahkota kepada kepala-kepala kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kebetulan hari ini berkaitan dengan Ramadan. Saya di luar konteks ini saya mencoba apa yang kami siapkan untuk kami sampaikan kepada jenengan. Lebih-lebih Ramadan itu adalah di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Dengan Iqra'-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kita menanamkan Al-Quran menjadi pedoman bagi mereka. Ustadz saya dulu pernah menyampaikan, kalaulah kita menyebut Al-Quran sebagai peta, maka petanya hidup itu adalah Al-Quran. Kalau hari ini mereka hanya menghafalkan, kita nanti ajak mereka untuk memahami dan menghayati dan menjadikan Al-Quran jalan hidup mereka. Maka berat tugas ustadz, ustadzat dan asatid di dalam mengembangkan keilmuan mereka agar mereka menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup mereka. Itu penting Bapak Ibu. Saya bolak-balik menyampaikan tidak mudah menjadikan mereka tahu isi Al-Quran. Saya berkali-kali ini ada Ustadz Nanang berkali-kali mendatangkan beliau untuk ngajar di Balung sana. Tetapi sampai hari ini belum sukses seperti apa yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ramadan momentum bagi kita, di mana diturunkan Al-Quran yang jadikan bayyinatin minal huda wal furqan sebagai pembeda antara kebenaran dan keburukan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang abatil, sehingga nantinya akan membawa kita ke jalan sebagaimana yang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka peran orang tua, saya melihat pasti ibu-ibu yang banyak yang hadir. Ketika saya undang mesti banyak ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu itu paling gampang masuk surga. Ibu-ibu itu masuk surga paling gampang, Bu. Saya teringat pada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup melaksanakan yang 3 ini sudah masuk surga. Idza shallatil mar'atu sholataha wasomat saumaha wahafidot ala farjiha, maka katanya Rasulullah SAW, udkhuli al jannata min ayyi syi'ti. Mudah Bu, tetapi beban anak-anak itu juga ada pada ibu. Rasulullah menyampaikan andaikan seorang perempuan itu sholat sebagaimana sholat wajib itu tanpa sholat sunnah, puasa Ramadan saja tanpa puasa sunnah, wahafidhat ala farji, ada menjaga kehormatan suami dan keluarga, selesai katanya Rasulullah, udkhuli al jannata min ayyi syi'ti. Dipersilahkan untuk masuk surga dari manapun yang engkau kehendaki. Itu gampang. Tetapi juga jangan lupa bahwa dalam satu maqalah mengatakan al ummu madrasatun in a'dattaha a'datta syaban thayyibal arab. Ibu itu adalah madrasah pertama, sehingga bisa dikatakan kesuksesan anak berpangku juga kepada kesuksesan orang tua. Maka saya salut ketika sering memantau akun Facebooknya Geria Hafidz Al-Quran. Bukan saja anak-anaknya yang diajak tadabbur alam, tetapi ibu-ibunya dan orang tuanya juga diajak tadabbur alam. Karena peran orang tua itu luar biasa. Ini juga kalau saya boleh curhat berkali-kali Bu, dalam dunia pendidikan disentuh Al-Quran tidak mudah.
Maka momentum hari ini ketika mereka terenyuh menghadirkan Al-Quran dalam lubuk mereka, saya sentuh jenengan juga untuk menghadirkan Al-Quran dalam lubuk kita masing-masing. Mari kita sama-sama bareng-bareng mencetak kader-kader Qurani yang mampu menjaga Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga nantinya Al-Quran jadi jalan hidup mereka, bukan hanya slogan mereka saja. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kesempatan hari ini. Para ibu yang kumpul hari ini, sebenarnya tugas mendidik anak itu adalah pada orang tua masing-masing. Jenengan ke Ustadz Budi dan Ustadz lain itu hanya menitipkan. Saya nyuwun sewu ini. Fenomena alam, fenomena dunia pendidikan hari ini kembali tercoreng-coreng Bapak Ibu. Di desa saya itu dulu pernah ada guru ngaji yang dilaporkan orang tua murid, orang tua santri sampai di penjara. Ada. Semoga tidak terjadi di sini. Dan Ustadz Budi jangan ragu-ragu untuk mendidik mereka. Silakan kalau mereka nanti lapor polisi, kita hadapi bareng-bareng mereka untuk menghadapi polisi. Ini betul kejadian Ibu. Seorang Bu Nyai memberikan pembelajaran kepada santri hanya sekedar mencubit. Ini perlu jadi perhatian bagi kita. Sekedar mencubit, kebetulan bapaknya tidak terima, lapor kepada polisi. Setelah lapor ke polisi divisum dan ibu nyainya disuruh milih. Bu Nyai, sampean minta maaf atau masuk penjara? Bayangkan sampean. Dunia kan terbalik ya. Bu Nyai, sampean hari ini tak kasih pilihan masuk penjara apa minta maaf? Saya tanya ke ustadz-ustadzanya sini. Kalau jenengan milih mana? Ketika mendidik anak dengan istiqomah, karena pada dasarnya tidak ada ustadz dan ustadzah ingin mencelakai murid, tidak ada. Tetapi ini betul-betul terjadi. Ketika ditanya, wahai Bu Nyai, sampean milih minta maaf kepada wali santri atau sampean milih penjara? Saya nanya ke ustadz-ustadzanya, milih yang mana jenengan? Kalau terjadi seperti itu, milih yang mana jenengan? Milih minta maaf. Kalau milih minta maaf berarti sampean harus nuruti wali santri yang notabene tidak memberikan pelajaran yang baik kepada mereka. Apa yang terjadi? Bu Nyai itu mengatakan dengan kokoh, dengan istiqomah kuat, saya milih penjara. Karena tujuan saya adalah mencerdaskan anak jenengan agar dia bisa mempelajari Al-Quran. Apa yang terjadi? Dia masuk penjara Bu. Semoga tidak terjadi di jenengan. Saya pernah ngalami Bu, dan itu pun terjadi. Datang wali murid ketika kami didik dia untuk mempelajari Al-Quran. Datang karena muridnya, anaknya itu berkelahi. Biasa kan anak-anak, kemudian nangis pulang, madul ke orang tuanya, menyalahkan. Datang ke saya dan menyampaikan, sampean lek nguruk ngaji boyo sing bener. Dan itu terjadi Bu. Generasi-generasi yang betul-betul menjadikan Al-Quran peta kehidupan mereka. Sehingga bukan saja mereka dapat menyelamatkan mereka sendiri, tetapi juga mereka menyelamatkan keluarganya atas kekuatan Al-Quran sebagai syafaat bagi kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam mengemban amanat pendidikan betul-betul orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.